Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kota dengan luas wilayah sebesar 461 km persegi yang dihuni oleh sekitar 1,6 juta penduduk. Merupakan salah satu kota tertua di Indonesia. Palembang sudah berusia 1339 tahun yang awalnya didirikan pada 16 Juni 683 pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu. Kerajaan Sriwijaya yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9 juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Berdasarkan prasasti kedukan bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang sebelah barat kota Palembang yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 683 Masehi menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia barat, kota Palembang juga dijuluki Venice of the East atau Venezia dari Timur. Asal-usul nama Palembang mempunyai beberapa versi. Salah satu versi adalah pada saat penguasa Sriwijaya mendirikan sebuah wanua yang sekarang dikenal dengan kota Palembang. Topografi kota Palembang dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari anak sungai maupun rawa, bahkan menurut data statistik 1990, Palembang masih terdapat 50% tanah yang tergenang oleh air. Berkemungkinan karena kondisi topografi inilah nenek moyang orang Palembang menamakan kota ini sebagai Palembang, yang bermakna pa atau p sebagai suatu tempat atau keadaan, dan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah. Lembah akar yang membengkak karena lama terendam air menurut Kamus Melayu, sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi, Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Kota ini dianggap sebagai salah satu pusat dari kerajaan Sriwijaya. Serangan Rajendra Chola dari kerajaan Chola pada tahun 1025 menyebabkan kota ini hanya menjadi pelabuhan sederhana yang tidak berarti lagi bagi para pedagang asing. Memasuki abad ke-14, Palembang berada dalam kekuasaan kerajaan di Jawa Majapahit yang tercantum dalam Sumpah Palapa sebagai taklukan dari Majapahit. Memasuki awal abad ke-17, Palembang menjadi pusat pemerintahan yang bernuansa Islam dengan pendirinya Ki Gede Ing Suro, bangsawan pelarian dari Kesultanan Demak, akibat kemulut politik setelah mengangkatnya Sultan Trenggana. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu faktor utama mengapa masyarakat Palembang memiliki unsur Jawa, terutama dalam hal linguistik, kebudayaan, sistem kebangsawan, norma, dan lain sebagainya. Warga Palembang dikenal luas memiliki ciri fisik seperti orang Cina yang bermata sipit dan berkulit putih. Sejarawan dan budayawan Ali Hanifiyah menjelaskan, pada awalnya orang-orang Cina yang masuk ke Palembang berdiam di Sungai Musi dengan membangun rumah rakit. Kemudian, Sultan Mahmud Badarudin I yang memimpin Kesultanan Palembang Darussalam antara 1724 sampai 1757 menikahi putri kerajaan Cina dan memiliki anak keturunan. Pernikahan sang sultan itu diikuti para bangsawan kesultanan lain sehingga menyebar ke masyarakat biasa. Perkawinan berbeda suku dan ras tersebut membuat fisik anak keturunannya mirip etnis Tionghoa. Oleh karena itu, banyak budaya dari Palembang yang merupakan alkulturasi budaya seperti contohnya Masjid Sultan Mahmud Badarudin I dan Masjid Cheng Ho yang sekarang merupakan tempat wisata yang menarik perhatian turis. Selain kedua tempat tersebut, kota Palembang juga memiliki Jembatan Ampera, Tugu Parameswara, Monpera, Benteng Kuto Besak, dan Tugu Ikan Belido. Tugu Ikan Belido ini merupakan salah satu landmark terbaru yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Belido adalah salah satu ikan belida berjenis ikan tawar
yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan makanan khas Palembang. Ikan belido dijadikan tugu karena merupakan hewan endemik di beberapa provinsi Indonesia. Ikan belido juga terpilih menjadi ikon kota Palembang, Sumatera Selatan. Pempek adalah makanan khas Palembang yang paling terkenal. Asal-usul pempek sangat unik, yaitu awalnya bermula dari pria keturunan Tionghoa yang biasa dipanggil Apek. Ia mengolah hasil tangkapannya dan mencampurnya dengan tepung yang kemudian ia jual. Ketika ada yang ingin membeli, orang biasanya memanggilnya dengan ujung namanya saja, yaitu pek-pek, yang kemudian menjadi nama tersebut hingga sekarang. Pempek sudah tersebar luas di Indonesia. Tapi, apakah citra rasa pempek yang di luar Palembang sama dengan rasa di tempat asalnya? Untuk mencari tahu itu, kita berkunjung ke kota Bandung. Bandung adalah kota yang terkenal akan kulinernya yang sangat beragam. Tentunya, pempek di kota ini sudah menjadi makanan yang populer. Salah satu tempat pempek yang paling populer di Bandung adalah Pempek Rama, yang sudah berdiri sejak tahun 1988. Selain Pempek Rama, ada juga penjual pempek yang lebih baru dan tidak kalah rasanya. Seperti yang kita lihat, bahwa di Bandung saja banyak sekali yang menjual pempek. Sebenarnya, bagaimana sih pempek itu dibuat? Mari kita lihat prosesnya. Kalau ini pakai ikan apa ya? Ikan tenggiri. Oh, ikan. Tenggirinya udah digiling. Selalu pakai ikan tenggiri. Yang ngebedain ikan belida sama ikan tenggiri itu sebenarnya apa sih? Kalau ikan tenggiri udah umum. Kalau ikan belido kosong, nggak ada barang. Banyak ikan yang bisa dibikin pempek, cuman ada cumannya. Ada yang senengnya gini, ada yang enggak. Masing-masing punya selera. Sekarang bilang tenggiri dah umum, enak. Ada yang bilang ikan ekor kuning bisa juga dibikin pempek. Udah bikin Palembang dari tahun berapa ya? Ya, dari tahun berapa? Itu makanan orang Palembang dari saya masih kecil.
makanan sehari-hari. Ikan belida merupakan jenis spesies ikan tawar. Selama ini, banyak digunakan sebagai bahan utama pembuatan pempek. Selain itu, ikan ini juga banyak dimanfaatkan sebagai ikan hias atau diolah menjadi konsumsi masyarakat. Secara umum, ikan belida memiliki bentuk tubuh memanjang yang mirip dengan bentuk pisau atau lidah sehingga sering disebut dengan knife fish atau ikan pisau. Menurut Dr. Dina Mutmainah, peneliti Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, penurunan populasi ikan belida disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari aktivitas penangkapan lebih atau overfishing, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan perubahan kondisi lingkungan perairan. Tahun 2000, Ditjen Perikanan mencatat produksi tahunan ikan belida di Indonesia terus mengalami penurunan. Tahun 1991, ada 8.000 ton ikan belida yang tercatat dalam penangkapan. Jumlah ini menurun menjadi 5.000 ton di tahun 1995 dan 3.000 ton di tahun 1998. Sejalan hal tersebut, produksi tahunan ikan belida di Sungai Kampar juga mengalami penurunan, yaitu 50 ton pada tahun 2003, 30 ton pada tahun 2004, 20 ton pada tahun 2005, 9 ton pada tahun 2006, dan 7,6 ton di tahun 2007. Produksi belida di Riau tahun 2003 dan 2007 menunjukkan penurunan yang signifikan, yaitu dari 50,2 ton menjadi 7,6 ton. Masyarakat menganggap mengonsumsi jenis makanan ini merupakan prestis. Oleh karena itu, permintaan ikan belida terus meningkat dari tahun ke tahun. Adanya permintaan ikan belida di kota Palembang untuk industri rumah tangga yaitu sekitar 200 kg per hari, dan untuk ikan konsumsi 40 kg per hari. Sedangkan di tahun 2019 mencapai 2 ton per bulan. Data tersebut diduga masih underestimate karena belum memperhitungkan pengumpul yang langsung menjemput hasil tangkapan ke lokasi. Mungkin lebih dari data-data tersebut karena sistem pendataan yang belum meliputi semua hasil tangkapan ikan belida dari alam. Kelangkaan ini dikonfirmasi dengan masuknya ikan belida dalam kategori hewan yang dilindungi. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KPP nomor 1 tahun 2021. Hukum ini diadakan agar ikan belida tidak ditangkap lagi dan keluar dari ikan yang dilindungi. Tetapi masih ada warga di kalangan bawah, terutama pemancing, yang masih menjual ikan ini di pasar dengan harga 135.000 sampai 140.000 per ekornya. Mereka masih menjual ikan ini karena tidak mengetahui keberadaan tentang aturan ini. Ia pun divonis 1,5 tahun penjara dengan denda 100 juta, subsidiar 6 bulan penjara. Untuk menyelamatkan populasi ikan belida yang terancam punah, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengupayakan penyelamatan ikan belida di Sumatera Selatan. Pada tahun 2017, 260.000 ekor benih ikan endemik termasuk belida ditebarkan di Sungai Musi. Lalu di tahun 2018, pemerintah Palembang berencana mengembangkan budidaya
ikan belida dengan melibatkan para pelaku budidaya ikan di Palembang yang tercatat berjumlah 700 kelompok. Untuk menyelamatkan ikan belida, mari kita berhenti menangkap dan terus mengembangbiakkan ikan tersebut agar terselamatkan dari kepunahan.